Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Hadirin ikhwatu iman, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan oleh Allah untuk tholabul ilmi, walaupun dalam bentuk media yang lain, karena sudah sekian lama kita tidak bisa berkumpul bersama bertatap muka ya, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap tholabul ilmi, mencari ilmu, apalagi dalam situasi dan kondisi yang sedang sekarang kita alami. Tentunya keimanan kita perlu dicas ya, perlu dicharger agar kita tegar menghadapi ujian yang sedang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran ketika situasi kondisi yang sedang kita alami. Maka kita sebagai orang-orang yang senantiasa tholabul ilmi, kita harus belajar mempraktekkan ilmu yang telah kita terima, yang telah kita pelajari. Di antaranya, agar kita bisa tegar, kuat menghadapi ujian ini, kita harus belajar meyakinkan dalam diri kita. Pertama, dalam surat Al-Hadid ayat ke-22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi apa yang sekarang ini kita alami, kita jalani, hakikatnya ini semua sudah ditentukan oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, qaddarallahu maqadiro. Allah telah menetapkan kadar masing-masing, takdir masing-masing, bikhamsina qabla an yakhluqa as-samawati wal ar, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bihomsina alfasanatin 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ketetapan ini, takdir ini sudah ditetapkan oleh Allah. Dan ketetapan ini tidak akan pernah mengalami perubahan, karena Nabi SAW telah menetapkan dalam sebuah sabdanya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kalam telah diangkat, lembaran-lembaran telah tertutup. Artinya kalam telah diangkat, kalam tidak akan digunakan untuk menulis kembali, merubah tulisan dan catatan yang ada dalam kitab tersebut. Dan lembaran-lembaran sudah tertutup, artinya lembaran-lembaran catatan takdir manusia dan alam semesta ini itu sudah tertutup, tidak akan terbuka, artinya tidak akan mengalami revisi, tidak akan mengalami perubahan. Maka dengan firman Allah, dengan sabda Nabi yang tadi, yakini dalam diri kita bahwasanya ini merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, kita harus belajar meyakinkan dalam diri kita bahwasanya apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang jelek, tidak ada yang namanya takdir Allah yang tidak baik. Semua ketetapan Allah itu baik.
tinggal bagaimana cara kita menghadapi ketetapan tersebut. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ajaban li amril mu'mini, alangkah mengagumkan urusan orang mukmin. Kenapa urusan orang mukmin itu mengagumkan? Inna amrohu kullahu lahu khairun. Sesungguhnya urusan orang mukmin semuanya itu baik, tidak ada yang jelek. In asobat husarroun, jika menimpa kepada orang mukmin sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan perasaan, maka orang mukmin akan menghadapi fasakaro, dia lalu akan bersyukur, fakana khairon lahu, dengan cara syukur itu kebaikan bagi dirinya. Wa in asobat hudoroun, dan jika menimpa kepada orang mukmin itu kemadorotan, kesulitan, kesusahan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, fasobaro, maka orang mukmin akan menghadapinya dengan sabar, fakana khairon lahu, maka dengan jalan sabar itu kebaikan bagi dirinya. Inilah diantara kunci agar kita bisa menghadapi kejadian yang sekarang kita alami, bahwa tidak akan ada ketetapan Allah yang jelek bagi kita. Semuanya insya Allah akan menjadi kebaikan, tergantung bagaimana caranya kita menghadapi kejadian tersebut. Seperti ketika terjadi penyakit mewabah. Dalam sebuah hadis, Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, anit ta'uni, mengenai penyakit ta'un, mengenai penyakit yang mewabah. Fa'akhbaroha, lalu Nabi menghabarkan kepada Aisyah, annahu adaban yab'athuhullahu ala mayyasha, bahwasanya penyakit mewabah itu adalah azab yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kembali lagi kepada ayat tadi, bahwa siapapun yang Allah kehendaki itu sudah tertulis dan tercatat dalam kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Tapi bagi kita, ketika Allah menurunkan ta'un, penyakit yang mewabah, justru kata Nabi, faja'allahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin, maka Allah akan menjadikan penyakit ta'un ini sebagai rahmat, kasih sayang dari Allah kepada orang-orang yang mukmin. Cuma orang mukmin yang mana yang akan mendapatkan rahmat dari Allah ketika mereka menghadapi penyakit yang mewabah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, falaisa min abdin yaqa'u fit ta'un, maka tidak ada seorang pun yang menderita penyakit ta'un, fayamkusu fi baladihi, lalu dia diam ya di tempatnya, di tempat tinggalnya, sobiron, dalam keadaan sabar, muhtasiban, dalam keadaan mengharapkan keridhaan dari Allah, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dia yakin bahwasanya tidak akan ada yang kena dengan musibah, dengan penyakit yang mewabah, kecuali apa yang telah Allah tuliskan di dalam catatan tersebut. Maka kata Nabi, illa kana lahu mislu ajri syahid, melainkan dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mati syahid. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan pertama bahwa ta'un ini azab bagi orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh Allah. Tapi bagi orang-orang mukmin justru akan menjadi azab, menjadi rahmat. Cuma yang harus kita perhatikan, mukmin yang mana yang akan mendapatkan rahmat dengan terjadinya penyakit yang mewabah ini. Maka Nabi merinci di sini, satu, orang-orang yang tetap diam di tempatnya, orang-orang yang tetap diam di negerinya. Dalam hadis lain kata Nabi,
apabila terjadi penyakit yang mewabah di satu kaum, maka orang-orang yang dari luar tidak boleh memasuki tempat tersebut. Dan apabila terjadi penyakit yang mewabah sedangkan kamu berada di dalam tempat tersebut, maka kamu tidak boleh keluar. Artinya kita harus berdiam diri di situ. Ketika kita mempelajari hadis ini dan dalam situasi serta kondisi yang biasa-biasa saja, mungkin mudah. Tapi ketika kita mengalami saat ini, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang sakit, banyak orang yang dirawat dan sebagainya. Justru inilah ujian keimanan kita. Bisa tidak kita tetap berdiam diri walaupun ketakutan dan kekhawatiran akan ada dan muncul dalam diri kita, tapi ketakutan terhadap Allah lebih kita utamakan. Ketakutan kepada perintah Allah lebih kita taati daripada kekhawatiran dan keinginan kita. Kita ingin keluar, kita ingin menjauh, tapi justru Allah memerintah agar kita diam di tempat tersebut. Maka ini merupakan waktunya bagi kita untuk membuktikan keimanan kita, ketauhidan kepada kita, bahkan kita mampu membuktikan bahwa kita orang-orang yang siap melaksanakan perintah Allah walau dengan konsekuensi seberat apapun, termasuk nyawanya yang terancam. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah untuk menunjukkan bahwa berdiam diri di tempat yang sedang terjadi penyakit mewabah itu bukan perkara yang enteng dan mudah. Allah berfirman, Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Wahum ulufun, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya. Hazarul maut, karena takut mati. Mereka keluar dari kampung halaman mereka karena sedang terjadi penyakit yang mewabah sampai jumlahnya ribuan. Ini untuk menunjukkan begitu banyak orang-orang yang lari dari kampung halaman mereka karena mereka takut dengan kematian. Sampai Ibnu Abbas memberikan penafsiran berkaitan dengan hadis ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas qala, ia berkata, kanu arba'ata alafin kharaju firaron minat ta'if. Keadaan mereka jumlahnya sampai 4.000 orang. Mereka keluar dari kampung halaman mereka karena mereka lari dari penyakit mewabah, sampai mereka mengatakan, na'ti ardon laisa biha mautun, kami akan mendatangi sebuah tempat, sebuah negeri di mana di tempat tersebut tidak ada ancaman kematian. Maka setelah mereka lari sekian jauh, hatta idakanu bimaudhi'i kada wa kada, sehingga ketika keadaan mereka sudah sampai di tempat yang ini, mereka sudah sampai di tempat yang menurut mereka aman dari ancaman penyakit mewabah, aman dari ancaman kematian. Tapi justru Allah berfirman, faqala lahumullahu, Allah berfirman berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Orang berusaha lari dari penyakit mewabah karena takut mati. Justru mereka dengan lari bukan menjauh dari kematian, tapi justru mereka mendapati tempat kematiannya. Oleh sebab itu Nabi pernah bersabda, apabila Allah telah menetapkan kematian seseorang, maka orang tersebut akan memiliki kebutuhan untuk mendekati tempat kematiannya. Walaupun tempat tersebut seumur hidupnya belum pernah dia datangi, belum pernah dia lewati, belum pernah dia jumpai. Tapi ketika Allah sudah menetapkan, maka orang tersebut akan mendekati tempat meninggalnya.
Nah, dari hadis ini atau dari ayat ini, bagi kita tidak jadi masalah di mana kita meninggal, dalam keadaan apa kita meninggal, dengan penyakit apa kita meninggal. Tapi yang harus menjadi perhatian kita dari ayat ini, ketika kita meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan taatkah? Ataukah justru kita dalam keadaan maksiat? Dalam melaksanakan perintah Allah kah? Atau justru kita mengingkari perintah Allah? Karena kematian itu tidak menentukan orang baik dan tidak. Tapi yang akan menentukan itu dasar orang meninggal. Dalam keadaan taat atau tidak. Sekalipun dalam ayat ini orang-orang meninggal dengan penyakit taun, tapi tidak menjadi penyebab bagi mereka mendapatkan rahmat dan surga dari Allah, karena mereka meninggal dalam keadaan maksiat, melanggar perintah Allah. Yang seharusnya berdiam diri di tempat tersebut, justru mereka lari, bahkan mereka meninggal, maka mereka meninggal dalam keadaan binasa. Maka bagi kita sebagai seorang mukmin yang memiliki tauhid dan keyakinan yang kuat, apapun situasi yang sekarang kita alami, yakinkan dalam diri bahwa kita wajib untuk melaksanakan perintah Allah dengan cara berdiam diri di tempat tersebut. Yang kedua, dalam keadaan sabar. Yang dimaksud dengan sabar, kita menahan diri, menahan keinginan kita lebih mengutamakan melaksanakan keinginan Allah, sambil kita berharap Allah menetapkan ketetapan yang terbaik, dan kita pun husnudon, berbaik sangka kepada Allah, bahwa inilah ketetapan yang ditetapkan oleh Allah yang terbaik bagi kita. Kalau kita sabar, insya Allah surga jaminannya bagi kita. Tapi kalau misalkan kita tidak sabar, sudah kita susah, sudah kita takut, kemudian tidak sabar, bahkan kita lari dari kenyataan, maka kebinasaan yang abadi, kesengsaraan yang akan kita alami kelak di akhirat itu tidak akan pernah terputus. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan muhtasiban, mengharapkan keridhaan dari Allah. Kita berdiam diri bukan karena dilarang oleh pemerintah, kita berdiam diri bukan karena tidak punya ongkos dan biaya, tapi kita berdiam diri di tempat kita justru karena melaksanakan perintah Allah dan mengharapkan keridhaan Allah yang sedang diberikan kepada setiap hambanya. Dan yang keempat, kita pun harus memiliki keyakinan ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, bahwasanya musibah ini, penyakit wabah ini tidak akan mengenai kepada diri kita kecuali apa yang telah dituliskan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Sekalipun kita berdiam diri, kalau Allah tidak menetapkan kita terkena, maka kita insya Allah akan selamat. Sudah kita selamat, yang kedua kita akan mendapatkan pahala dalam bentuk syahid. Sebaliknya, jika kita lari, sudah meninggal, sudah terkena penyakit, kita pun akan mendapat laknat dari Allah. Berarti dari kasus dan kejadian yang sekarang ini kita alami, hakikatnya Allah sedang memilih dan memilah mana orang-orang yang betul-betul taat kepada perintah Allah, sekalipun mereka harus mengorbankan nyawanya, raganya, hartanya, keinginannya. Mereka yakin bahwa balasan dari Allah itu lebih baik. Mereka yakin wal akhiratu khairul laka minal ula. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi ilmu yang akan membuat diri kita menjadi orang-orang yang yakin, serta kita siap untuk menerima resiko apapun ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah, karena kita yakin bahwa tidak akan ada ketetapan yang jelek bagi kita selama kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan menjadi ilmu yang bisa kita terapkan, bisa kita buktikan saat ini kepada Allah, bahwa kita orang-orang yang layak mendapatkan kehormatan, kemuliaan di hadapan Allah kelak di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.